tim terbaiknya Pak Prabowo tetap bersama Pak Prabowo. Tim terbaiknya Pak Jokowi membantu Pak Prabowo. Saya pun melihat di dalam PDIP sendiri sebenarnya tidak satu suara gitu loh. Nah, kenapa kita merespon? Karena ini sudah pemain ya, supporter lawan yang lempar-lempar botol ke lapangan. Padahal kita udah ditimpukin pakai botol, bukan pemain lagi yang main ini. 1, 2, 3. Ya, Anda menyaksikan Politik 442. Terima kasih kembali lagi bergabung di kita pertandingannya. Kalau Anda menyaksikan episode ini, pertandingannya 2 hari lagi. 2 hari lagi. Betul, karena kampanye udah selesai. Udah Berisik-berisiknya udah. Terus spanduk udah turun semua. Itu bendera-bendera enak yang lagi ngalangin Jakarta, pemandangan. kota-kota di seluruh Indonesia. Dan terbuka lagi. Jadi kita agak tenang-tenang. Karena tenang, yang biasa berisik di sini nggak ada jadinya. Baru lebih tenang. Hari ini Bang Kodari, Coach Kodari sama Coach Effendi berhalangan, tapi kita nggak pernah kekurangan coach. Yes. Kalau bicara politik dan ada singgungannya dengan sepak bola atau 442. Ada Coach Kennedy, ada Coach Hasan Nasbi. Selamat datang, buat Coach kita. Hasan, Coach Ken. Kennedy nggak ngerti bola sama sekali, tapi jadi coach. Mereka coach-coach politik lah, paling nggak ya. Sebenarnya, gitu kan. Tapi ngomongin sepak bola sama politik, kadang-kadang suka ada deket-deketnya. Hari ini kita mau bicarain, sama Ken sih udah pernah kita bicarakan. Ternyata naik terus nih Ken. Indikator kan bikin survei terus. Iya. Kita lihat dulu deh ya. Rilis terakhirnya indikator. Bagaimana kemudian ternyata ada prediksi-prediksi masih akan naik untuk pasangan 02 Prabowo Gibran. Jadi ini yang terakhir survei 28 Januari hingga 4 Februari, berarti sampai debat terakhir udah termasuk ya? nih. 4 Februari. Termasuk ya Ken? Ya, ya? Belum. Belum Ini masuk. batas sampai 4 Februari. Oke, berarti sebelum debat berlangsung. Nah, kalau dilihat ke sebelum-sebelumnya kan ini sebenarnya naik ya, khususnya untuk Prabowo Gibran gitu. Anies juga naik ya hitungannya nih ya. Naik. Cuma Ganjar Anies, yang turun. enggak, stabil. Anies. Stabil Oh, ya. oke. Jadi Ganjar Mahfud yang turun. Nah, tadi seperti dibilang sama Bayu, sebenarnya yang jadi pertanyaan tuh gini kan. Ini kan kalau kita lihat upaya tuh 03 terutama lah ya. Ini kan berupaya sekali untuk menaikkan elektabilitas mereka gitu ya. Entah itu dengan mempromosikan program mereka, entah itu dengan baju baru, entah itu dengan lompat dari helikopter dan lain-lain gitu. Jaket kita begini terus, mereka udah ganti Iya, berapa mereka udah kali. ganti jaket berapa kali gitu kan. Tapi kok ya turun gitu. Sementara si Pak Gemoy ini kan ya gemoy aja dulu gitu kan. Ikut joget-joget pada saat ada acara. Istilahnya tuh sederhananya tuh nggak banyak variasi untuk yang ini. Bang Hasan bisa jawab nih sebenarnya. Iya. Nggak banyak variasi, tapi terbuktinya naik. terus. What's wrong gitu. Itu kedeteksi nggak sih? What's wrong sih? Apa yang salah dilakukan khususnya oleh tim Ganjar nih, karena mereka udah upaya tapi kok nggak naik gitu. Malah naik di 02. Malah turun dan 01 oke lah, cukup stagnan begitu. Apa tuh yang terjadi? Ya, kalau kita lihat kan memang dari data tren ya, maksudnya ada momentum tetap ada di paslon 02 ya. Iya. Paslonnya Bang Hasan gitu. Maksudnya karena dari hasil survei kita selama 1-2 bulan terakhir ya tetap ada peningkatan di 02 gitu. Sedangkan 03 tren penurunan itu belum berhenti gitu. Itu ya kan sudah sangat jelas kan karena Pak Jokowi begitu ada Gibran menjadi pasangan Pak Prabowo, ya itu udah langsung terlihat jelas gitu tren penurunannya Pak Ganjar. Dan juga bukan cuma ke Pak Ganjar, PDIP pun juga trennya ada tren penurunan gitu loh. Tapi masih teratas lah. Ya, dan saya sering lihat podcastnya Bang Hasan ya. Maksudnya teori Bang Hasan kan dulu Ganjar nih ujung-ujungnya nanti suaranya sebesar PDIP. Entah itu dan akurat. Kalau di data kita suara PDIP dan suara Ganjar udah sama persis gitu. Jadi sekarang di Coach kisaran Hasan ini di 19. 02 apa di 03 sih kok dia tahu 03 Dia bisa tahu pergerakan 03 gitu ya. Jangan-jangan dulu orang Kompas. Kayak kita. Ya, jadi ini tidak terlepas Sama-sama, dari ya kan? kebingungan ya. Maksudnya narasi yang ingin dikembangkan 03 itu ini ya. begitu Gibran menjadi pasangan Pak Prabowo dan juga arah dukungan Pak Jokowi ini bergeser gitu ke Pak Prabowo, itu mereka seperti
kebingungan mencari narasi lagi, mau mencari narasi meneruskan tidak bisa sekuat Pak Prabowo di mana belakangnya Pak Jokowi. Sedangkan Tapi kan, untuk mencari narasi perlawanan mereka berebut di kolam suara yang sama sebenarnya gitu loh. Jadi itu yang membuat pemilih juga bingung melihat mereka sendiri juga bingung karena saya pun melihat di dalam PDIP sendiri sebenarnya tidak satu suara gitu. Nah, ada yang itu, ingin mengambil posisi Coach Ken, diametral, ada juga yang ingin kita harus terus melanjutkan narasi mendukung Pak Jokowi gitu. Coach Ken, Mas Hasan sama tim, kamu juga penontonnya Politik 442 ya. Saya bingung loh. Kenapa? Ya, oke, harusnya turun lah, nggak apa-apa gitu. Kita ngerti dengan teori-teori atau prediksi tadi, tapi kok turun terus gitu sampai survei-survei terakhir. Buat saya membingungkan karena PDI Perjuangan nih kan juara bertahannya untuk legislatif gitu kan. Kalau untuk capres ya kita lihat ada perubahan begitu. Tapi kayak nggak all out gitu PDI Perjuangan. Ini partai gede loh kan. Nah itu segitunya gitu PDI Perjuangan atau memang ya udah emang ada kebagi dua nih gitu. Justru itu karena partai gede itu kan susah ya, maksudnya pasti banyak faksi gitu loh. Kalau di partai, bahkan di partai kecil pun juga faksi itu banyak gitu, apalagi di partai besar gitu. Intinya nggak kompak aja pokoknya ini ya. Iya, kalau saya melihat meskipun kalau di PDIP kan ada kultur sekali Bu Mega bertintah gitu harusnya tegak lurus semua gitu. Tapi semua, kan tetap aja gitu faksi-faksi itu punya kepentingan masing-masing. Kalau kita lihat yang at least yang tergambar di publik ya gitu. Ibu Puan kan yang lebih rekonsiliatif lah, pengen jangan terlalu mengambil posisi menyerang gitu loh maksudnya. Sedangkan ada faksi Pak Hasto misalnya itu yang lebih keras gitu kan maksudnya. Jadi itu juga yang menimbulkan kebingungan gitu di kalangan pemilih mereka sendiri maupun pemilih PDIP dan juga publik umum secara luas gitu loh maksudnya. Ini 03 ini sebenarnya narasinya seperti apa gitu loh maksudnya. So kalau lihat tim kampanye ini Bang Hasan kan yang tahu ya 2014 2019 untuk Pak Prabowo terutama ya. Untuk Pak Prabowo dan Pak Jokowi lah gitu ya. Jadi sebenarnya siapa sih Bang Hasan tim-timnya ini apa bedanya gitu loh antara timnya Pak Prabowo dengan timnya Jokowi dan pada saat masuk ke 2024 kan apa timnya juga sama. Si pendukung Pak Jokowi ini mau masuk yang mana? Memang ada kebingungan itu dan efeknya apa tuh Bang Hasan? Kalau sekarang line up-nya menurut saya tim terbaiknya Pak Prabowo tetap bersama Pak Prabowo. Tim terbaiknya Pak Jokowi membantu Pak Prabowo. Membantu tapi tidak di dalam maksudnya gitu. Membantu Pak Prabowo di dalam. Di dalam, oke. Jadi tim. Jadi ini dua tim terbaik sekarang, dua pemain-pemain terbaik nih. Pemain-pemain terbaiknya Pak Prabowo, pemain-pemain terbaiknya Pak Jokowi gabung jadi satu. Jadi tim Prabowo Gibran. Iya. Nggak ada kesulitan tuh untuk berkomunikasi, bekerja. Nah, yang penting kan kalau tim Pak Prabowo kan udah 2 pilpres. Iya, yang penting pelatih kepalanya sama wakil pelatih kepalanya. Agak-agak nyinggung timnas nih. Memang harus penting nih. Oh jadi halo penggemar sepak bola. Jadi maksudnya prestasi timnas tergantung dari manajernya gitu ya. Ketua umum PSSI-nya, pelatihnya siapa itu harus jelas. Itu kita harus belajar dari 02. Jadi itu membuat misalnya ini jadi kayak apa? Kalau kita merasa ya, tim kita tuh kayak tim total football. Total football. Iya, itu skillnya rata. Bisa di posisi manapun. Ini dream team justru ada di 02 dream teamnya untuk saya politik ada di 02. Kalau saya nyambung tuh ya. Ada proses adaptasi, tapi karena solid lah ya, pelatih kepalanya solid, wakil pelatih kepalanya solid. Jadi ketika pembagian tugas dan segala macam itu menjadi ya adalah 2 minggu, 3 minggu pertama adaptasi, bagaimana menyamakan pikiran, bagaimana menyamakan ritme. Ada yang terlalu maju, kemudian jangan terlalu ofensif gitu. Ada yang bertahan dikit kemudian nggak apa-apa nyerang-nyerang dikit gitu. Jadi kita cari titik equilibriumnya. Tim ini bisa seirama tuh dengan pola yang seperti apa. Walaupun misalnya kita dominan bertahan. Walaupun karena kan gini. Walaupun nggak ada incumbent tapi kita dipersepsikan jadi incumbent. Jadi dominannya kita dominannya bertahan. Berarti Coach Hasan debat terakhir di mana Pak Prabowo cool down aja gitu, santai. Dan catatan saya, bikin closing statement-nya itu
itu kayaknya diterima banget sama karena selisih gol kita sudah banyak, jadi kita nggak mau menghabiskan tenaga lagi gitu loh. ini ngakunya nggak suka bola nih Mas Kita Hasan nggak nih. mau- Karena selisih gol banyak di bagian terakhir cuma Iya. juggling doang jadi. Kita nggak mau Ya itu udah, lagi. keep possession aja gitu ya. Iya iya iya. Jadi kita nggak mau menghabiskan tenaga lagi untuk itu gitu. Jadi Hmm. orang lain kan mau nggak mau dia harus ngejar, Iya. ngejar cetak gol kan gitu. Kalau kita kan selisih golnya udah banyak. Selisih gol udah banyak malah golin lagi sih kalau saya bilang itu. Ini kita putar nih. Ini Champion ibarat 2012. 2012. Fernando Torres, pemain Barcelona, muda Chelsea. berbakat dari Atletico Madrid pindah ke Chelsea dan miskin gol sebenarnya di Chelsea. Tapi begitu di Champions ternyata orang lagi pada sibuk menyerang semua. Barcelona sibuk, tim kesayangan saya sibuk menyerang. Akhirnya lupa ada Fernando Torres yang akhirnya Sendirian aja, justru bahkan semua pemain belakang Barcelona sedang asik menyerang. dan dia malah Kalau analogi di politiknya kemarin kita terasa banget 0-3 semua pemainnya itu menyerang ya. ya. Ganjar menyerang, Mahfud menyerang. Dikeluarkan juga beberapa Apa nama-nama tuh? yang cukup terkenal juga. Pemain-pemain cadangan yang Oh. sudah dicadangkan lama keluar semua. Ada Kita Bambang- sebut Ahok misalnya. Bambang Pacul juga Bambang kan, di podcast Pacul juga. tuh, ramai Iya. di podcastnya juga. Ibu Mega juga diwawancara. Betul, Ibu Mega diwawancara di TV apa tim? Kompas sama Rosa. Biar timnya Ya, ngomong. fakta. Kita ngomong fakta. Ya artinya itu semua langkah sudah dikeluarkan begitu. Coach Ken, itu ternyata nggak membuat juga PD Perjuangan. Nah, kalau saya nggak usah membandingkan dengan 02, dengan 01 saja. Kemudian 01 yang terus gaining gitu suaranya. Kata orang, memang keuntungan tuh ada di 01 ketika ada ambigu dari 03 ini yang memang sebenarnya agak bingung antara perubahan atau melanjutkan gitu. Dan Setuju iya, ya? tadi saya juga ingin menambahkan. Jadi 01 yang ngambil justru. Iya, terkait dengan posisi PDIP sendiri kan, maksudnya Oh. menteri-menteri mereka itu masih di dalam pemerintahan gitu loh. Iya. Memang Pak Mahfud kemarin sudah mengeluarkan Mengundurkan mengundurkan diri gitu ya, Iya. Mas ya. Tapi kan menteri-menteri lain masih di dalam pemerintahan gitu. Meskipun ada rumor-rumor Bu Sri Mulyani, Pak Basuki maupun menteri-menteri PDIP yang lain akan mundur, tapi kan kita lihat ini tinggal 2 hari lagi. Dan Ibu Mega menjawab itu di wawancara di Kompas TV, memang dia yang tidak memerintahkan untuk mundur, menyelesaikan semua. Tapi inilah yang kemudian membuat publik jadi bingung gitu ya. Iya, kenapa menteri masih di dalam tapi jubir-jubirnya 03 termasuk capresnya sendiri Pak Ganjar itu semakin all out gitu Iya, dalam menyerang Pak mengkritik Jokowi pemerintahan. gitu, ya. Oh. Jadi itu yang membuat tidak clear gitu loh di publik gitu. Nah, terkait dengan pesan yang ingin disampaikan dari tim kampanye nomor 03 ini gitu. Iya. Bang Hasan, bertanya nih. Ini kan pasti ada strategi kampanye nih, khususnya untuk Pak Prabowo gitu. Tapi benar nggak sih kalau ada juga menyimpulkan begini? Kampanye terbaiknya Pak Prabowo bukan datang dari Prabowo atau Gibran, tapi yang paling memenangkan suara Pak Prabowo justru adalah Bu Mega dengan komentar-komentar sebelumnya. Benar nggak sih? That's the main thing gitu, yang memenangkan Pak Prabowo, yang memenangkan hati pendukung Jokowi ke Pak Prabowo. Merasa gitu nggak tuh tadi? Kita nggak tahu persis ya, karena ini proses panjang. Kalau kita selalu beranggapan penyebabnya nggak cuma satu, tapi rangkaian dari banyak sekali faktor. Kalau saya bikin analisis politik itu, kalau nggak ada 10 faktor, kalau menurut saya lebih dari 10 faktor kalau untuk menyimpulkan sebuah hasil. Jadi nggak ada faktor determinan. Gara-gara satu orang itu kita pasti ada gitu. faktor yang paling besar. Iya. Efek terbesar. Sebenarnya nggak ada juga benar-benar faktor yang paling besar, kan hubungan misalnya Pak Jokowi dengan Ibu Mega panjang. Jadi nggak hanya sekali ada sekali momen kemudian mereka pisah. Iya. Tapi menurut saya ini akumulasi panjang sekali kejadian. Begitu juga Dari misalnya sejak pilkada DKI kan Iya. kita bisa bilang. dan menurut saya kalau yang sekarang yang menaikkan suara Pak Prabowo ya ada banyak faktor. Ada suara pendukung Pak Prabowo sendiri, ya. Ada kemudian juga support dari Pak Jokowi. Ada komentar-komentar negatif dari orang-orang yang tidak suka dengan Pak Prabowo, siapapun itu, ya. Dari orang yang kemudian berlaku mungkin agak melampaui batas terhadap Pak Prabowo, sementara orang melihatnya dulu mungkin, iya Pak Prabowo membesarkan dia, tapi kemudian dia melakukan tindakan yang melampaui batas terhadap Pak Prabowo. Jadi
Banyak sekali faktor. Dan yang kemudian juga bisa jadi faktor adalah soal walaupun mungkin ada beberapa kali lah Pak Prabowo agak reaktif menanggapi serangan, tapi secara umum orang melihat Pak Prabowo cool, tenang, santai, sabar gitu. Secara umum, walaupun ada sekali dua kali Pak Prabowo kemudian menanggapi lah, terlihat menanggapi, tapi secara umum melihat Pak. Kemudian juga pesan-pesan Pak Prabowo yang menurut saya levelnya agak di atas yang lain. Bicara misalnya soal persatuan, kebersamaan, mau merangkul, kita melihat masa depan, yang kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya itu yang mungkin kalau dikumpulkan jadi 10 faktor atau lebih untuk menaikkan suara. Ini mungkin Pak masih Prabowo. pertanyaan banyak orang Dan gini juga tuh Bang soal Hasan. stamina. Kalau menurut saya di tim Pak Prabowo sekarang skill dan stamina bagus. Kalau di tempat lain tuh ada yang staminanya bagus tapi skillnya agak kurang. Militan sekali gitu, apa segala macam gitu, daya tahannya luar biasa, tapi skillnya nggak terlalu bagus. Di tempat lain satu lagi, ya skillnya bagus sebenarnya, tapi VO2-nya agak kurang nih. Jadi baru setengah main dia udah habis napasnya gitu. Itu agak timnas kita juga tuh ya, babak kedua suka begitu tuh. Aduh, ini kita bicara sepak bola sebenarnya. Gitu. Skillnya sih sebenarnya bagus karena pengalaman kan. Udah pernah menang 2 kali segala macam, tapi kayaknya emang staminanya agak kedodoran. Boleh saya tambahin nih. Bang Hasan bilang Pak Prabowo ini ya narasi dari awalnya persatuan gitu. Dan itu terrefleksi gitu di data kita gitu loh. Tadinya saya pikir begitu Gibran masuk gitu Pak Prabowo akan kehilangan posisi sebagai middle candidate itu gitu loh. Maksudnya kandidat jalur tengah ya. Kan dari awal Pak Prabowo memang dia bisa ngambil dari ceruk kiri, ceruk kanan gitu loh. Begitu Gibran masuk, tadinya ini analisa saya sebelum melihat data itu saya pikir akan kehilangan gitu posisi middle candidate itu. Tapi ternyata sampai menjelang Pilpres pun posisi middle candidate itu tetap didapat Pak Prabowo gitu. Bahkan kalau kita bikin skenario simulasi runoff itu pun juga tetap dipindahnya ke Pak Prabowo gitu di putaran kedua jika ada putaran kedua gitu ya Mas. Baik itu dari pendukung Anies maupun pendukung Ganjar gitu. Kak Hasan, ada nggak dalam injury time 2 hari ini menjelang hari pencoblosan ya tanggal 14 game changer yang memungkinkan, walaupun saya sih secara pribadi agak jauh soalnya ya antara 01 yang posisi kedua di beberapa survei dengan 02 gitu. Tapi adalah film dokumenter Dirty Vote misalnya. Apakah hal semacam ini mengganggu betul bagi TKN 02 untuk kemudian harus sampai ada preskon begitu? Film Dirty Campaign. Dirty Vote judulnya, Dirty Campaign menurut Mas Hasan. Dikasih judul lain sama Bang Hasan kawan-kawan. Enggak, kalau ini menurut saya, kalau kita kan sekarang sudah merasa selisih golnya bagus, dan sekarang memang kita bertahan aja. Bertahan aja. Nah, kenapa kita merespon? Karena ini sudah pemain ya, supporter lawan yang lempar-lempar botol ke lapangan. Padahal kita udah ditimpukin pakai botol, bukan pemain lagi yang main ini. Iya. Ini udah mau babak akhir, sudah di luar tim yang nimpuk-nimpukin kita, ya kita harus protes dong. Kita harus tanggapi dong, karena mereka supporter kok, kalau mau masuk lapangan jadi pemain dong. Ini supporter yang tiba-tiba timpuk-timpukin kita ngapain gitu. Udah lempar botol, lempar kembang api, lempar apa gitu, udah nggak tahu aja. Yang mereka lempar semua, jadi buat kita, ini kita harus respon. Yang kayak gitu aja. Tapi kalau pemain, yang gitu kita biarin aja. Karena kita sudah relatif, kita sekarang jaga gawang kita aja. Bertahan aja kita ini. Sebenarnya, ya kita kenapa kita merespon ya? Ya karena itu, dari luar lapangan yang sudah lempar-lempar nih. Yang kayak ini, jadi kita... Makanya kita harus respon. Jadi nggak terlalu mengkhawatirkan sebenarnya. Kita nggak khawatir selama ini kemudian direspon oleh penyelenggara. Ini kan dirty campaign. Dia sebenarnya mau mereka bilang mereka independen, mau mereka bilang mereka non partisan, mereka supporter. Ini akan disampaikan keberatan ini. Iya, klub yang bersangkutan kan harus mengingatkan supporternya. Mainnya gentle. Ya, mainnya harusnya mengingatkan ya. Jangan lempar-lempar botol ke kita dong. Udah pas nih, coach bener nih. Salah kita. Katanya nggak ngerti bola. Emang nggak ngerti bola, nggak nonton bola sebenarnya. Tapi kita bicara swing voter ya.
yang masih ada begitu di beberapa survei, mungkin di indikator juga, terpengaruh nggak dengan sebutlah upaya-upaya masih kemarin kan dikeluarinnya pas mulainya Hari Tenang nih, film Dirty Vote ini, itu akan pengaruh nggak menurut lo kan? Waktunya udah nggak banyak ya. Terlalu sedikit ya? Terlalu pendek gitu ya Mas ya. Kalau Injury misalnya time. ini... Kecuali mereka punya Torres ya kan? Iya, munculnya 2-3 bulan lalu, terus juga ada cukup waktu untuk sosialisasi gitu. Tapi ya saya juga menduga film ini pun ketika dikeluarkan gitu kan, meskipun di injury time tadi ya istilahnya itu kan mungkin mereka tujuannya ingin mempengaruhi swing voter tadi gitu. Oke. Swing voter yang jumlahnya udah tidak banyak sebenarnya gitu. Kalau di survei indikator tuh udah cuma 10%, bahkan di bawah 10% gitu. Baik di kubu 01, 02, 03 gitu loh. Jadi menurut saya untuk pemilih yang sudah strong voter itu, film-film seperti ini satu kemungkinan dia nonton juga udah kecil gitu. Karena dan juga itu kan dari sisi format ya, format filmnya itu film presentasi oleh dosen gitu loh maksudnya. Untuk masyarakat umum yang time attention span-nya nggak banyak, apalagi di era sosial media seperti sekarang gitu, yang ingin lihat klip-klip pendek baik di TikTok maupun di sosial media lainnya, itu butuh energi gitu loh untuk menonton itu. Butuh kuota juga. Butuh kuota. Iya. Jangan lupa kuota 2 jam lumayan loh. Dan memaksakan diri kan, alih-alih hukum tata negara kemudian bicara matematika elektoral itu buat saya agak memaksakan diri. Mereka bicara soal matematika potensi 1 putaran 2 putaran, menurut saya memaksakan diri. Apalagi pakai data-data yang expired. Data yang expired itu data CSIS bulan lalu, data Kompas bulan lalu yang sudah sangat jauh expirednya. Karena kan tiap minggu data berubah. Indikator aja menemukan, indikator ini awalnya sekte 2 putaran loh. Iya. Iya, Burhan kan awalnya sekte 2 putaran nih. Saya baru tahu ada sekte-sekte juga. Sekte 2 putaran nih. Tapi setelah setiap minggu ada perubahan-perubahan, udah jadi gabung jadi sekte 1 putaran. Tapi perubahan itu nggak apa-apa menurut saya, karena ya memang data-data kan dinamis. Ketika dia menemukan misalnya sampai debat ketiga masih stagnan, ya dibilang 2 putaran. Tapi begitu selesai debat ketiga dia ngeliat kenaikan-kenaikan terus sampai sekarang, ya mau nggak mau dia bilang, oh kayaknya nambah naik nih. Itu yang ikutin data aja. Ikutin data aja. Jadi kita nggak harus terpaku sama kejadian yang di awal, karena data berubah terus. Nah, yang dilakukan oleh film Dirty Campaign ini, mereka pakai data yang sudah obsolete. Data yang sudah jauh, sudah kadaluarsa, mereka pakai hari ini gitu. Jadi ini kan bagian dari membohongi publik juga. Dan mereka bicara matematika elektoral dengan data yang kalau disajikan sekarang itu membohongi publik. Tapi akan diseriusin laporan apa gimana? Kita nggak tahu ya. Kita dalam rangka bertahan ini kita pasti perlu nyerang apa enggak gitu. Kita kemarin menanggapi itu aja, lemparan botol aja. Kita ngebersihin botol-botol dari lapangan aja ini. Coach, sedikit saja. Kalau tadi ada faktor Ibu Mega ditanyakan Timothy, saya melihat gini juga, ada faktor Pak Jokowi. Karena, saya nonton lah si Dirty Vote ini, dan kemudian melihat ada fakta-fakta yang tidak terbantahkan karena memang sudah rilis di media. Kemudian mereka angkat saja di film ini bahwa menteri-menteri ikut berkampanye sebenarnya. Kan itu fakta yang memang sudah didesain sehingga para menteri ini memang bekerja bukan cuti dan lain-lain untuk kepentingan 02 dalam hal ini Pak Prabowo Gibran gitu. Dan ini semua didesain oleh Pak Jokowi begitu. Itulah pendapat saya di awal-awal film ini. Ada tanggapan mengenai ini, dan artinya gini, siapapun yang gabung di bawah nama atau bayang-bayang Pak Jokowi sebenarnya udah pasti menang. Karena desainnya seperti itu. Kalau yang jelas, tim Prabowo Gibran itu bekerja keras. Untuk menang itu bekerja keras. Kalau apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah supaya Pak Jokowi soft landing dan berakhir jadi dengan manis. Menurut saya 2 hal yang terpisah. Apakah itu kemudian beri efek satu sama lain, tuh urusan lain. Karena gini, kita sebagai incumbent tuh bekerja dengan baik aja tuh bagian dari kampanye loh. Merealisasikan janji-janji kita juga bagian dari kampanye. Jadi kan misalnya gini, kita perbaiki misalnya fasilitas kesehatan, itu bagian dari kampanye.
Kalau kita mau jadi incumbent kan gitu juga. Kalau kita realisasikan janji kita misalnya untuk menanggung biaya kesehatan masyarakat misalnya, itu juga bagian dari kampanye. Kayak Ahok juga dulu di Jakarta, dia realisasikan misalnya simpang susun Semanggi itu kampanye loh. Karena orang merasa terbantu, terbebas dari macet dan segala macam. Efeknya seperti kampanye. Efeknya seperti kampanye. Tapi menurut saya tujuan utama Pak Jokowi ya melakukan hal-hal yang sekarang adalah supaya mempertahankan dia turun nanti dengan approval rating yang juga tinggi. Jadi kan ini rekor juga. Ini bagian dari pencapaian Pak Jokowi hingga akhir masa jabatan. Kalau itu pun berikan efek kampanye buat kita kan nggak salah juga. Kan Pak Jokowi sedang memenuhi tugas dia sebagai presiden. Menteri-menteri lain juga memenuhi tugas dia sebagai pembantunya Pak Jokowi. Jadi maksud saya ada hal-hal yang orang nggak bisa protes gitu. Maksudnya saya gitu. Kamu hanya bisa begini karena anaknya Pak Jokowi. Kan kamu nggak bisa protes Gibran jadi anaknya Pak Jokowi gitu. Dia terangkat misalnya, kemudian dihitung orang karena misalnya bagian dari keluarga Pak Jokowi juga nggak bisa protes. Jadi urusan-urusan kayak gitu tuh yang hubungan-hubungan gitu orang nggak bisa. Masa kemudian Pak Jokowi, saya nggak mau ngakuin itu sebagai anak demi netralitas gitu kan nggak bisa begitu. Kita berdoa juga jadi anak Pak Jokowi juga nggak akan seperti itu. Jadi ada hal-hal yang memang sudah given begitu nggak bisa diprotes. Begitu juga hubungan dalam kayak gini. Kalau misalnya Pak Jokowi memastikan pemerintahannya berjalan dengan baik dan kemudian berakhir dengan manis, ya kan? Itu kan memang bagian dari tugas beliau. Kalau itu kemudian memberikan efek positif buat Prabowo Gibran, itu semua protes apa? Tidak berkaitan langsung, itu tapi mau protes apa? Jadi buat saya gitu. Saya Masa justru, Pak Jokowi demi netralitas kemudian dia bikin kacau aja pemerintahan nggak melakukan apa-apa gitu kan nggak begitu gitu. Rakyat yang rugi kalau gitu. kalau sedikit lagi aja, saya berpikir Pak Prabowo berpasangan dengan Gibran, dirty vote lebih mengarah kepada bagaimana Pak Jokowi mempersiapkan segala sesuatunya untuk kembali memenangkan Pilpres 2024. Pemikiran-pemikirannya Mas Hasan bisa jadi akan ada di publik. Tengah-tengah juga ada, tapi kan ada juga yang mengatakan bisa jadi Pak Jokowi telah memilih untuk tidak soft landing dengan segala sesuatu yang dia siapkan secara sistematis untuk menuju Pilpres 2024. Ini mengganggu Pak Prabowo nggak? Ketika nanti menjalankan pemerintahan. Ini menurut saya trust di antara dua orang ini luar biasa. Oh ya. Pak Jokowi mengangkat Pak Prabowo jadi Menhan itu butuh trust yang luar biasa. 2019 tuh ya. Menhan tuh menteri triumvirat loh. Sedeng-sedeng sedikit bahaya loh. Fair aja. Itu kalau nggak dengan trust yang luar biasa nggak mungkin dilakukan. Jadi ini sekarang akan Pak Prabowo juga trust luar biasa dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi ketika sekarang ya ada di belakang Pak Prabowo dan Gibran, itu juga dengan kesadaran penuh bahwa yang akan jadi presiden setelah ini adalah Prabowo. Once orang jadi presiden loh. Sama ketika orang dulu mikir Pak Jokowi adalah bonekanya Ibu Mega. Sekali Pak Jokowi jadi presiden, Pak Jokowi jadi presiden. Absolut. Jadi ini trust yang luar biasa. Saling trust yang luar biasa. Jadi ketika Pak Jokowi meminta Pak Prabowo jadi Menhan itu dengan trust yang luar biasa. Pak Prabowo menerima tawaran itu. Tawaran rekonsiliasi itu juga dengan kepercayaan yang luar biasa. Kemudian mereka klop, chemistry-nya ternyata nyambung. Hari ini menurut saya Pak Jokowi mempercayakan keberlanjutan ke pembangunan dia di tangan Pak Prabowo. Dan dengan kesadaran yang penuh bahwa yang akan jadi presiden adalah Pak Prabowo. Kan narasinya sekarang kan yang berkembang gitu, Bang Hasan, bahwa itu teori konspirasi kan? Sekarang itu kan pusing kita dengan teori konspirasi. Kan ada yang bilang kayak Pak Kodari juga bilang waktu itu kan ini seperti memilih kingmaker. Kalau suka Pak Surya pilihlah Anies, kalau suka Prabowo pilihlah kalau suka Jokowi pilihlah Prabowo, kalau suka Mega pilihlah Ganjar. Tapi narasinya sekarang gini, kembali lagi bahwa presiden adalah presiden. Ini kingmakernya tuh di layar kingmakernya nih kan nih, para kingmaker ini. Tapi kembali lagi kalau ada yang nggak kenal ya, sebelah kiri Pak Surya Paloh, Ibu Mega, sama Pak Jokowi. Semua gayanya Korean style. Jadi itu tidak akan saling meniadakan menurut saya. Kingmaker itu punya jasa ketika membuat seseorang bisa maju. Iya kan? Iya.
tapi dia kemudian mungkin akan dapat posisi terhormat. Jadi advisor mungkin, penasehat mungkin, dewan pertimbangan mungkin. Iya. Posisi terhormatnya di sana. Tapi presidennya adalah yang pegang tampuk kekuasaan. Absolut. Jangan pernah berpikir presiden Indonesia itu boneka siapapun. Nah, itu sebenarnya yang menjadi pertanyaan tuh Bang Hasan, bahwa ini saya yakin ini banyak nih pendukung Jokowi ini yang pastinya pada saat mendukung Jokowi tidak mendukung Prabowo di pemilu sebelumnya pastinya, atau bahkan mungkin punya apa ya istilahnya, punya perasaan tertentu terhadap Prabowo di sebelumnya yang mungkin mereka tinggalkan untuk memilih Prabowo di 2024 gitu ya. Tapi mereka seakan-akan ingin memiliki jaminan, oke, saya akan pilih Prabowo karena saya tahu Pak Jokowi mendukung Prabowo. Tapi apa jaminannya bahwa pada saat Pak Prabowo menjadi presiden ini, memang Pak Jokowi ini memang tetap memiliki pengaruh terhadap Prabowo, atau paling tidak memang benar-benar Prabowo akan meneruskan. Jangan-jangan yang penting dapat suara saya dulu, lalu pada saat Pak Prabowo duduk sebagai presiden, Pak Prabowo akan melakukan apapun yang ingin Pak Prabowo lakukan, entah itu meneruskan atau tidak meneruskan Pak Jokowi. Sebenarnya apa gitu? Yang harusnya paling khawatir itu bukan mereka loh, yang harusnya paling khawatir itu Pak Jokowi. Pak Jokowi. Ya kan, presiden yang turun itu butuh safe kan, butuh aman kan. Dan biasanya kan wajar orang mencari penerus, itu wajar karena apa? Setelah turun di Indonesia ini kan orang jembatan jalan layang udah selesai aja masih bisa diperkarakan kan? Apalagi kalau yang belum selesai. Yang butuh merasa aman Pak Jokowi kan. Kalau Pak Jokowi aja percaya dengan segala macam kalkulasinya yang luar biasa itu percaya, kenapa Anda yang nggak terancam itu nggak percaya? Semua presiden yang turun tuh pasti ada rasa-rasa terancamnya, karena pasti ada pekerjaan yang tidak selesai. Pekerjaan yang tidak selesai ini kalau dibikin mangkrak aja, jadi masalah nih. Apalagi sebuah IKN gitu ya. Iya, misalnya kayak gitu. Kalau Pak Jokowi aja yang harusnya khawatir, tidak khawatir sama sekali, kenapa Anda yang nggak perlu khawatir sama sekali harus jadi khawatir? Kenapa harus butuh jaminan itu? Kan Anda nggak perlu khawatir. Pak Jokowi kan yang harusnya khawatir, dan beliau nggak khawatir sama sekali. Atau mungkin memang nggak ada pilihan lain. Kenapa nggak ada pilihan lain? Ke Ganjar kenapa bisa? Bisa kok Ganjar. Udah keburu ini sama ibunya, udah nggak cocok. Ya, tapi kan maksud saya kalau mau menaruh harapan keberlanjutan ke Ganjar juga bisa kok. Pak Jokowi itu orang yang punya kalkulasi yang detail sekali. Saya mungkin, menurut saya ya, politikus yang punya kalkulasi sangat detail dan rapi, dan sabar sampai mengambil keputusan, nggak terburu-buru sampai mengambil keputusan, itu namanya Jokowi. Dan itulah yang menyebabkan dia selalu menang. Sabar dan detail, menghitung semua matriks dalam mengambil keputusan. Jadi kalau Pak Jokowi pensiun dari presiden jadi coach timnas saja ya? Biar menang terus. Loh, Pak Jokowi suka bola. Iya, bukan main. Dan nongkrongin timnas main, nongkrongin klub. Hujan-hujan aja main bola. Kemarin kan main. Boleh beda pendapat dikit nggak? Boleh. Kita tunggu-tunggu. Kalau Bang Hasan kan, kalau yang saya tangkap ya dari Bang Hasan tadi, Pak Jokowi ini udah punya plan dan sangat detail ini. Tapi kalau saya ngelihat Pak Jokowi ini ya genius politician gitu loh Mas ya. Genius politician biasanya bikin plan itu ya lebih dari satu plan gitu loh. Dan dia lihat mana yang lebih visible gitu loh untuk dijalankan gitu. Begitu dia awalnya misalnya katakan mau menggabungkan Pak Prabowo dan Ganjar, mentok nih, oke, next plan gitu, seperti itu. Jadi itu yang disebut matriks itu. Jadi dia bisa punya pilihan lebih dari satu. Plan A, B, C dan D gitu, mana yang lebih visible gitu loh. Mas saya lihat ini, jadi nggak stuck sama satu plan aja gitu. Betul. Jadi ini bukan pilihan terpaksanya Pak Jokowi. Oke. Ini the best choice buat dia. Jadi bukan karena melihat situasi yang ada, yang mungkin sudah dijajaki sebelumnya gitu ya. Tapi saya sekarang sedikit melihat kemungkinan, taruhlah Prabowo Gibran kemudian memenangkan Pilpres 1 atau 2 putaran begitu. Lebih sektenya arahnya udah ke arah 1 putaran. Sekte 1 putaran. Iya. Anyway, apakah kemudian Mas Hasan sama Coach Ken ya,
ada kemungkinan seperti 2019 ketika kemudian Pak Prabowo bisa menggandeng lagi semua kingmaker. Pak Joko bisa ketemu lagi sama Ibu Mega, Pak Surya Paloh bisa ketemu lagi dengan Pak Prabowo, Ibu Mega, dan lain-lain. Kalau dari pihak Pak Prabowo pasti akan mengajak Ibu Mega, mengajak Pak Surya Paloh untuk duduk sama-sama. Kingmaker termasuk ini. Pak Jokowi juga ada dong di situ. Iya, termasuk Pak Jokowi. Oke. Perkara itu kemudian disambut, gayungnya bersambut atau enggak, itu urusan lain. Tapi yang jelas gayungnya kita sodorin. Disambut nggak? Kenapa yakin? Siapa ajakan kabinet? Nggak, itu Pak Prabowo itu konsisten bicara itu. Nggak, Pak Prabowo tuh mungkin lebih dari puluhan kali kalau ngomong gitu. Dia bilang kita sekarang bertanding, itu internal begitu ngomongnya gitu. Nggak cuma ngomong di depan televisi gitu. Oke. Kita nih bertanding untuk bersanding. Kita bertanding, habis itu milih siapa yang nomor 1. Siapa yang jadi pimpinan klasemen juara. Iya. Tapi juara liga. Jadi juara liga. Tapi nanti dalam mengurus bangsa, kita akan ajak sebanyak mungkin komponen bangsa untuk terlibat dalam mengurus bangsa. Karena kita nggak bisa mengurus bangsa sendiri. Itu statement itu clear. Jadi pasti yang ada dalam kepala kita nih semua jubir nih, statement Pak Prabowo itu. Itu juga yang menyebabkan kita sebenarnya ngerem untuk ofensif. Ngerem untuk ofensif misalnya nggak personal dan lain-lain, karena itu ujung-ujungnya nanti susah untuk menjembatani itu nanti. Iya, dan ini kita semua nih dari Pak Sasan 2 hari lagi kita memilih, silakan deh pilih 1, 2, 3, ujungnya itu untuk Indonesia kan gitu. Setelah itu ya udah, inget-inget tuh ya. Timnas siapapun pelatihnya itu urusan PSSI. Iya dong. Kita mah kan dukung gitu. timnasnya. Dukung timnas. Siapapun pelatihnya udah ada yang ngurusin deh. Jadi dukung timnas, bukan hanya dukung pelatihnya saja maksudnya gitu. Iya. STY atau JKW pelatih timnas berikutnya. Enggak beneran juga Oh, jago begitu Pak Jokowi kata Coach Hasan. Tapi jago. Ini saya melawan survei lah ya. Ini ini lagi andai-andai kan, mengandai-andai. Kalau Pak Prabowo tadi udah jelas katanya. Kalau Pak Prabowo presiden akan mengajak kubu-kubu lainnya. Terserah yang mau diajak mau apa enggak, gitu. Iya kan. Tapi kalau yang lain presiden, Pak Prabowo kalau diajak lagi mau nggak? Oh, kita nggak ada pikiran itu. Terus terang aja. Makanya kan. Karena jadi gol jauh, jadi tapi tim punya pengalamannya. Punya pengalaman 2019 Pak Prabowo. Memang ada pengalaman gitu, tapi memang nggak ada pembicara itu, memang nggak ada. Karena pikirannya kita yang ngajak. Bukan kita yang ngajak gitu loh. Sombong. Pikirannya kita yang ngajak gitu. Sombong Coach Hasan ini. Kalau gol nggak mungkin, memang kita perlu ada plan B, tapi ya sejauh ini semua skenario-nya adalah kita yang ngajak gitu. Kita yang ngajak gitu. Ya memang kalau misalkan tim Brazil mau lawan tim Indonesia, Brazil nggak ada skenario. Terus kalau kita kalah gimana? Itu memang nggak ada sih. Enggak. Kecuali di PS ya, ada kemungkinan kan. Iya, kalau Indonesia masih boleh mikir, kalau kita menang gimana gitu ya. Kita mau pesta-pesta di mana, itu masih boleh lah gitu. Coach kan sedikit masukan. Nah, ini kita ngelihat siapapun yang menang, taruhlah Prabowo Gibran, kemungkinannya apa di depan? Kayak 2019 nggak? Guyup lagi. Ya, kalau saya lihat Pak Prabowo ini agak diuntungkan ya dengan saya nggak berdasarkan data lah ya, maksudnya ini feeling dan anekdot gitu, ngobrol sama orang gitu. Sepertinya kalau militansi itu ada di kubu 01 gitu. Oke. Itu bisa membantu mereka untuk dalam hal turnout rate gitu ya. Tapi di kubu 02 ini ada diuntungkan dengan saya kok ngelihat ada fenomena silent majority ini ada di belakangnya Pak Prabowo justru di pemilu kali ini gitu. Silent majority ini mungkin mereka nggak militan gitu dalam hal saya harus Prabowo atau seperti apa gitu. Tapi bahkan belum tentu mengakui pilihannya gitu ya. Iya, untuk kayak satu status quo ada di Pak Prabowo lah. Kalau kita lihat kan Pak Jokowi sebagai incumbent mengarahkan dukungan ke Pak Prabowo gitu. Terus dengan adanya kemarin suara keras dari civil society segala macam gitu, dan itu justru secara itu kalau secara strategi elektoral ya, saya nggak mau bilang ini maksudnya argumentasi yang disampaikan ini apakah valid atau enggak. Kalau saya nanya Bang Hasan mungkin dia bilang enggak, ini maksudnya politis gitu loh. Tapi kan saya tidak mau berdebat di arah itu gitu. Tapi justru saya melihat itu sebagai strategi elektoral bisa counterproductive karena silent majority ini kan pengennya keadaan tuh stabil gitu loh, back to normal gitu loh kadang gitu loh. Jadi
mereka melihat ya udahlah, maksudnya nyoblos Pak Prabowo biar cepat usai gitu. Ada gitu, sentimen seperti itu ada gitu. Dan itu juga kalau kita lihat di data survei, kita nanya mau 1 putaran atau 2 putaran, ya Mayoritas 1 putaran. Jadi ada terlepas dari pilihan mereka gitu ya. Ya, sentimen silent majority itu gitu ya, untuk mencari semua kestabilan capres politik. Dan partai politik pendukung capres juga 1 putaran. Jadi sebenarnya cocok. iya. Cuma iya kan, semua main 1 putaran. Jadi kalau menurut saya itu beberapa kali bicara itu mereka mau 1 putaran, tapi mereka yang menang. Iyalah. Buat kita nggak apa-apa, asal kita sama-sama 1 putaran. Tapi yang beda itulah ketika kita bilang 1 putaran, dibilang mau curang katanya. Padahal mereka mau 1 putaran, buat kita nggak apa-apa. Kita nggak ada bilang mereka mau curang. Gitu. Ketika yang lain juga bilang mau 1 putaran, buat kita nggak apa-apa, bagus. Gitu. Berarti kita salaman, kita mau 1 putaran. Tapi ketika kita yang menyampaikan 1 putaran, mau curang. Jadi salah gitu ya. Jadi salah, seolah-olah kita nggak boleh 1 putaran gitu. Yang lain aja yang boleh 1 putaran. Gitu. Iya. Saya tutup dulu ya. Bukannya memang curang semua, yang enggak ya? Curang semua ya. Asal jangan ketahuan gitu. Makanya kalau ditemukan pelanggaran ya dalam derajat-derajat tertentu mungkin semuanya ada pelanggaran. Pasti ada lah ya. Ada pelanggaran. Itulah ya. Kita harus wawasan demokrasi kita. Saya nggak ngerti bagaimana kemudian nanti pada satu waktu demokrasi kita begitu dewasanya sehingga kemudian tereliminir semuanya begitu. Tapi hal-hal yang bahasa saya mungkin wajar, tetapi bagaimana kemudian ini bisa diterima dengan baik. Saya nggak bilang curang atau bagaimana, tapi semua kemungkinan-kemungkinan kan ada ya. Sedikit lagi karena mengemuka juga kemarin-kemarin 1-2 hari ini, masih ke Coach Hasan. Coach, diperkirakan, saya ngomong aja langsung ya, kan nanti gambarnya mungkin menyusul. Ini akademisi juga, Koni Rahakundini mengatakan dia sempat ketemu tim TKN, kaptennya malah, ya kan, Bang Rosan, dan kemudian ada pembicaraan dari Bang Rosan yang kemudian dibantah sama Bang Rosan. Saya nggak pernah ngomong begitu, bahwa ini 2 tahun aja Pak Prabowo kemudian nanti akan Gibran. Well, lepas dari Prabowo Gibran kemungkinan memenangkan Pilpres, tapi ini kan jadi perbincangan memang segitunya gitu loh. Bagi masyarakat begitu, ini akan seperti ini. Artinya saya sih kemudian melihatnya ini Pak Prabowo sama Pak Jokowi lewat Gibran ini akan saling mengamati selama pemerintahan atau benar-benar kompak seperti Coach Hasan bilang. Apa jaminannya tuh Coach? Sehingga kalau omongan ini nggak benar gitu. Kalau antara Rosan dan Koni Bakri, masyarakat tinggal melihat track record. Apakah Bang Rosan selama ini punya track record bicara buruk? Oke. Di depan kamera maupun di belakang kamera. Bicara negatif soal orang, bicara ofensif soal orang di depan maupun di belakang kamera. Buat orang yang kenal Bang Rosan, itu akan tahu persis bahwa Bang Rosan tuh hampir nggak pernah bicara jelek, hampir nggak pernah bicara buruk, dan hampir nggak pernah mendiskreditkan orang lain. Itu silakan orang nilai yang sebaliknya. Yang satunya orang silakan nilai. Nah, dalam hubungan ini, kalau menurut saya, hubungan ini kan cuman perlu kesadaran. Pak Jokowi menurut saya itu punya kesadaran full. Dulu ketika beliau jadi presiden, terpilih jadi presiden, siapapun kingmaker di belakang beliau presidennya. Hari ini pun beliau punya dengan kesadaran penuh, walaupun beliau kingmakernya, siapapun yang jadi presiden, dialah presiden. Prabowo akan presiden, absolut lah. Ya, dia akan jadi presidennya. Jadi kalau ada orang yang banding-bandingkan antara Duterte dengan Bongbong Marcos hari ini, itu mereka berdua punya kesadaran yang berbeda dengan kesadaran 2 tokoh bangsa ini. Enggak apple to apple tuh ya. Iya, enggak apple to apple. Kesadarannya, bukan prosesnya ya, tapi kesadarannya sama sekali enggak apple to apple. Duterte sama Pak Jokowi juga beda itu ininya. Karakternya beda banget. Kesadarannya beda. Menurut saya kesadarannya beda. Itu. Ya, jadi kita, dan sekali lagi kita punya bagaimana 2014-2019 Pilpresnya begitu keras, tapi 2019 kemudian jadi sejarah buat kita. Bagaimana kemudian 2 kubu ini bisa bersatu untuk Indonesia. Dan
apa yang membuat pemilu 2024 nggak bisa kayak begitu? Kan kita juga nggak sebegitunya kan. Kira-kira begitu sih. Justru sekarang pembelahan sosialnya nggak terlalu dalam seperti 2019. Nah ini masih ada ya, walaupun tadi survei sebenarnya di indikator juga, kalau saya dengerin Mas Burhan ngomong juga memang kecenderungan sekali ini memperlihatkan satu putaran. Tapi lagi-lagi we never know. Karena kita nggak pernah tahu seperti apa turnout pemilihnya berapa dan lain-lain gitu efeknya. Jadi 2 putaran itu tampaknya masih harus tetap ada kemungkinan terjadi 2 putaran tadi gitu. Gimana tuh Bang Hasan untuk 01 plus 03 sama dengan 04 kemungkinan bergerak bersama di putaran kedua. Nah ini siapa nih? Kalau saya sebenarnya kalau kita sama sekali nggak terlalu pusing dengan itu. Tapi kan waktunya masih panjang nih untuk kampanye. Bisa aja berbagai narasi dimainkan. Sebenarnya kan gini, kalau narasi puncak tuh di putaran pertama lah. Kita sudah menerima segala macam gempuran, serangan dan segala macam kita sudah pernah terima lah, sudah pernah hadapi lah. Dan semua pollster kan juga punya simulasi putaran kedua. Simulasi putaran keduanya makin kesini justru makin tebal, makin jelas. Kan udah sempat disimulasi. Ya, kalau dia bilang, iya simulasinya perpindahan tuh nggak bisa dari ujung kutub ke ujung kutubnya. Mereka kalau mau pindah tuh ke tengah dulu. Nah, yang mendapat posisi di tengah di persepsi publik hari ini itu kita. Jadi, kalaupun elitnya nanti mau bergabung, kita sebenarnya nggak khawatir sama sekali. Karena memang ini nggak bisa ditransfer kan. Karena ini makhluk hidup semua nih, manusia semua nih yang punya pikiran sendiri, jalan pikiran dan pilihan sendiri. Ketika misalnya dia lihat elitnya, kalau sesuai pilihan dia pasti mau gabung. Tapi kalau menurut dia elitnya nggak sesuai dengan pikiran dia, ya dia pilih jalan sendiri. Nggak bisa dipaksain juga. Nggak bisa dipaksain. Pilihan mereka kalau nggak geser ke tengah, kalau nggak golput gitu. Jadi untuk hal ini saya sendiri ragu ya, elitnya itu akan satu suara gitu pasca ini aja elitnya ragu. selesai putaran satu, karena kita lihat ya historisnya kelakuan elit kan akan merapat apalagi kalau ke peluang menangnya paling besar lah gitu di putaran kedua, dan elit bisa baca data kok biasanya gitu. Dia lihat pollingnya hari ini selisihnya Pak Prabowo mau baik di putaran kedua lawan 01 maupun 03 itu kan gapnya sangat lebar gitu loh. Meskipun masih ada 3 bulan ya gitu ya maksudnya. Ya mereka akan merapat ke yang kemungkinan menangnya besar gitu. Apalagi kalau kita lihat karakter Caimin deh gitu, selalu kan dia punya insting ikut yang menang gitu loh. Dan jangan belok duluan. Iya, masih pasca selesai putaran 1 ini justru ada insentif untuk merapat, siapa yang lebih merapat lebih duluan gitu loh. Tapi make sense kan, maksudnya oke, ini kita ada 3 nih. 1 terlepas kan gitu kan ya. Maksudnya dia tidak lolos ke putaran kedua. Berarti kan dia free agent nih. Iya. Nah, pilihan dong apakah dia mau idealis walaupun yang ini mungkin secara survei nggak menang juga di putaran kedua, atau kita ambil sikap dari sekarang, kita kan berpolitik ini menjadi partai politik karena ingin berada dalam kekuasaan menjalankan apapun yang mungkin yang kedua itu lebih mungkin kita, ya kan? Jadi tapi kan di belakang itu ada sejarah juga kan, sejarah antara si kingmakernya cocok apa enggak, antara si politisi idealisme partai cocok apa enggak, itu bermain juga nggak tuh kan? Oh ya tentu, maksudnya kan, tapi itu kalau saya lihat hanya berlaku kalau kita lihat ya maksudnya untuk Bu Mega gitu loh, yang kita lihat punya sejarah. Dia kasih lihat lagi dong lebih stubborn ya Mas ya. Saya senang lihat AI-nya Ibu Mega. Dan Bu Mega kan lebih ideologis gitu ya Mas ya. Jadi ini nih. Tapi untuk elit partai yang lain saya lihat insentif untuk segera merapat ke siapa yang punya peluang berkuasa lebih besar ya lebih besar gitu dorongan itu ketimbang. Ini kalau kita jadikan teka-teki hanya berlaku untuk Bu Mega gitu. Kalau untuk elit yang lain saya lebih cenderung melihat mereka akan merapat kemana yang lebih. Ya, seperti Pak Surya sih memang asalnya dari. Makanya Pak Jokowi juga. Jadi apakah 3 kingmaker ini akan duduk bersama makan? Itu kayaknya nasi gorengnya Ibu Mega deh. Bukan ya? Strawberry sama cheese. Strawberry kok. Kayaknya di Ciwidey Bandung nih strawberry kebun. Kalau ini bisa ketemu lagi, Indonesia banget. Tapi kita nggak tahu lah apa yang akan terjadi. Mau 1 putaran atau 2 putaran, saya berharap gambar ini bisa terjadi lagi dengan para tokoh atau ketua umum partai politik yang lain. Ya nggak? Adem lagi lah. Indonesia harus. Ya,
Gitu deh. Episode ini memang benar-benar masa tenang ya. Kita ngobrolnya tenang. Even ada yang, iya Coach Hasan juga kita tenang aja. Iya, sangat harus logis begitu. loh tonton ini. Oke, jadi pertanyaan terakhir adalah kira-kira melihat kondisi yang ada sekarang, survei-survei ya mungkin menangkap bagaimana hasil debat akhir, bagaimana hasil dari kampanye Akbar, apakah akan 1 putaran kah atau 2 putaran? Ini pertanyaan juga buat penonton Politik 442, jadi silahkan berikan komentar juga ya. Ya, 1 putaran kah atau 2 putaran? Dari saya. Ini kan ada ada dua, ada satu. Oh, bareng-bareng ya. Oke. Ini saya disclaimer dulu ya. Disclaimer. Saya ini kan kalau Bang Hasan enak gitu. Iya, betul jelas ini sekalian aja diganti bolak-balik 1 aja. Kalau saya sebagai peneliti sebenarnya nggak ada yang 100% gitu loh. Apalagi dengan data seperti ini ya kemungkinan harus pakai kalau di istilah bola betting odds gitu ya. Begini aja begini. Betting odds kalau misalnya itu ya 70-30 sebenarnya misalnya. Oh, boleh. Dia pakai angka betting ya. Angka betting gitu. Tidak ada yang 100% gitu. Oke, ya udah dulu deh betting odds-nya berapa nih? 70% 1 putaran. Oh, oke. Itu jelas ribet. 30% 2 putaran. 30% 2 putaran. Oke, 1, 2, berapa ya? 1, 2, 3. Saya 1. Saya juga kayak 1. Oh, ini mah jelas. Kalau saya sih karena poster ngomongin 70-30, saya takut kalah judi, ya udah. Ini putaran ya, bukan capresnya ya. Nanti salah tuh. Bukan deh. Wah, ini nanti di klip nih. Nggak akan ketukar. Saya 1 putaran, harapannya, ada harapan sih sedikit ya. Bahwa ya sudah, Prabowo Gibran, jadi pilpresnya lebih cepat. Bukan soal menghemat biaya, tetapi kemudian Indonesia bisa cepat bergerak lagi untuk maju. Saatnya Pak Prabowo bersama Gerindranya mungkin diberikan kesempatan untuk 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan yang kurang setuju dengan bahwa Prabowo Gibran ya bisa berjuang lagi secara demokratis, secara etis, dan kita akan berpesta dalam artian rayakan semua pilihan 5 tahun lagi. Itu deh, begitulah buat Indonesia. Kalau saya sih 1 putaran mungkin dari sisi data dan feeling. Waduh, iya dong. Orang tuh harus punya rasa. Ya kan? Nggak jelas. Di sisi lain mengambil keputusan harus pakai data. Iya dong. Jangan kehilangan rasa hanya karena data juga. Karena kalau datanya kan menunjukkan, kita udah ngobrol lah berminggu-minggu di sini kan, trajektorinya tuh udah jelas. Prabowo Gibran itu sudah berbulan-bulan itu tetap ada terus kenaikan. Dan ini nggak mungkin didetek, itu nggak mungkin. Ada tuh data patah tiba-tiba gitu ya. Kalau bukan sesuatu yang luar biasa gitu ya. Jangan minta-minta maaf dulu ya, itu udah sama Pak Prabowo. Kalau Ganjar justru sebaliknya, jotanya sangat menurun terutama setelah penunjukan Gibran untuk menjadi cawapres. Sementara Anies juga tetap ada kenaikan, tapi tidak cukup signifikan untuk melawan, bahkan tetap jauh. Memaksa 02 untuk masuk ke putaran kedua. Kalau saya secara data gitu. Kalau secara rasanya adalah kita lihatlah perbincangan-perbincangan seperti di media sosial, di tengah kita juga. Ini nggak bisa menjadi patokan semua orang, tapi paling tidak ini menambahi faktor 30% penilaian lah kalau buat saya gitu ya. Dan tampaknya belum ada suatu hal yang sangat-sangat kuat yang bisa menarik suara 02 untuk turun signifikan gitu. Sementara trajektorinya naik dan banyak survei yang sudah memasukkan mereka ke area 50%, bahkan di atas 50% gitu. Injury time ada hal-hal seperti wawancara Ahok, Bambang Pacul, Bu Mega, dan lain-lain. Tampaknya juga belum memberikan gaung cukup luas. Dirty Vote juga, film ini kalau saya juga setuju bahwa ini mungkin elit masih mau menyaksikan, tapi untuk masuk narasi sampai ke masyarakat pemilih menengah ke bawah itu akan lama, akan sulit, akan harus bisa jadi game changer juga untuk belum bisa sampai mengubah suara. Itu alasan saya kenapa saya bilang kemungkinan besar 1 putaran. Nah, Bang Hasan ya jelas. Ya nggak usah jelasin lagi. Tapi tingkat kepedeannya berapa persen? Saya gini aja. Saya mendukung semuanya percaya diri 1 putaran. Karena lebih baik buat bangsa. Semuanya ya. Pasangan Anies Caimin misalnya percaya diri 1 putaran, saya dukung loh. Saya salaman. Pasangan Ganjar Mahfud yakin juga bisa 1 putaran, nggak apa-apa. Saya salaman. Tapi jangan marah-marah kalau kita juga percaya 1 putaran buat kita. Gitu aja. Jadi sama-sama fair. Ini juga menarik bahwa apapun hasil
Pilpres tanggal 14 Terima kalau aja. iya satu putaran Nih kita harus gini. terima. Nih saya langsung aja disclaimer nih. Kalau Ganjar menang satu putaran kita terima. Anies menang satu putaran kita terima. Tapi kalau kita menang satu putaran tolong terima juga. Iya. Karena Gitu aja. itulah ya bersabarlah 5 tahun lagi siapkan lagi. Gitu. Gitu. Tapi belum tanya sih posternya. Kenapa 70%? Apa yang menjadi alasan satu putaran itu kecenderungannya paling tinggi? Ya masih ada margin of error tentu saja dari situ. Data kita kan 51,2 margin of error. Di tarik 3 dia masih 8 dia. Terus juga ada ya itu tuh turnout rate ya, tentu ya, angka partisipasi gitu ya. Karena kan voters turnout yang nggak bisa dibantah, Pak Prabowo sangat unggul di Gen Z gitu dan milenial gitu loh. Dan kalau kita berkaca pada exit poll di 2019, turnout rate di kalangan pemilih muda itu ya di bawah rata-rata nasional gitu. Tapi kita nggak mau mendahului data ya. Jadi kalau boleh di kampanye pemilu itu kali ini hari kasih sayang tuh sekaligus hari kasih suara. Kalau mau ke rumah pacar habis dari TPS. Kalau jarinya belum ungu nggak boleh datang. Jadi pacar-pacarnya kalau mau ngapel tuh lihat dulu jarinya udah. Iya, kalau belum nggak ada kesadaran bernegara katanya gitu. Atau boleh juga rayakan hari kasih sayang ke TPS gandengan ya kan? Kalau TPS-nya sama. Kalau TPS-nya sama ya Iya, juga. kalau TPS beda ya ganti sama ibunya lah. Oke, Politik 442 kita tutup dulu di sini. Terima Selamat kasih banyak memilih sudah ya, menyaksikan. Bang Hasan, selamat terima kasih memilih. banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak buat Coach Hasan, waktunya. semuanya. Coach Ken, Ya, terima sama-sama. kasih. Terima kasih banyak juga untuk yang sudah komen, share, like. Nantikan respon-responnya dan minggu depan kita akan Ini ketemu lagi. gue sengaja loh pakai baju beda hari ini. Iya, iya. Ini menunjukkan kira-kira kalau Anda mau beriklan di sini ya bisa kalau di sini. Alah. Bisa aduh di sini. Bisa. Ya, udah saatnya dipancing nih. Iya. Penontonnya udah banyak loh. Iya. Ya kan? Nggak tahu nih, Coach Hasan mungkin bisa apa ya? Masa Coach Hasan kampanye di sini udah habis udah ya? nggak boleh. Udah nggak perlu, golnya udah banyak katanya. Oh iya, gitu. indikator boleh indikator. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Thank you.